Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan belajar fikih yang insya Allah kita akan membahas tentang ketentuan zakat dalam ajaran Islam. Teman-teman sekalian, dari segi bahasa, zakat bisa diartikan bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu, serta diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat hukumnya wajib. Hal ini Allah perintahkan melalui firman-Nya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di ayat yang lainnya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Teman-teman sekalian, zakat terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, yang pertama ada zakat fitrah atau zakat diri. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Artinya kalau kita kalau non muslim berarti tidak disyaratkan untuk zakat. Yang kedua adalah ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya untuk dirinya dan juga orang-orang yang dalam tanggungannya. Yang ketiga adalah mendapatkan bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Maksudnya apabila umur seseorang masuk pada bulan Ramadan, maka ada kewajiban untuk bayar zakat. Sebagai contoh, ada orang yang memasuki tanggal 1 Ramadan kemudian ia meninggal, maka ada kewajiban untuk membayar zakat. Begitu pula ada bayi lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka wajib pula dibayarkan zakat fitrahnya. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Ya, selesai. Ukurannya untuk setiap individunya adalah 1 sok atau 4 mud, atau bisa dikonversikan yaitu sekitar 2,5 kg. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab atau haul. Adapun syarat harta yang kena wajib zakat adalah yang pertama adalah hak milik sempurna. Artinya kalau ada harta yang kita kuasai masih ada hutangnya, ada hak orang lain di sana, harus dikurangi terlebih dahulu. Yang kedua adalah hartanya berkembang atau bertambah nilai. Sebagai contoh, kalau kita jualan modalnya 100.000, kemudian setelah jualan jumlahnya menjadi 150.000. Ada nilai yang bertambah di sana, maka itu disebut dengan berkembang. Yang ketiga adalah mencapai nisab atau batas minimal. Sebagai contoh, nisab dari emas
adalah 85 gram. Nah, artinya kalau kita memiliki emas 84 gram, kita belum kena wajib zakat. Sedangkan kalau kita memiliki sama dengan atau lebih dari 85 gram emas, maka sudah wajib membayarkan zakatnya. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah haul. Haul artinya genap 1 tahun. Artinya harta yang kita kuasai, yang kita miliki genap 1 tahun dalam kalender Hijriah. Adapun jenis harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah zakat perniagaan, yaitu perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Yang kedua adalah zakat pertanian dan perkebunan. Yang ketiga adalah zakat peternakan. Yang keempat adalah zakat pertambangan. Yang kelima zakat profesi. Dan yang terakhir adalah zakat rikaz atau barang temuan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan kadar dari masing-masing zakat mal. Yang pertama ada zakat emas. Zakat emas nisabnya adalah 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun atau haulnya 1 tahun, dan kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Teman-teman sekalian, mohon untuk diingat bahwa untuk nisab zakat emas ini adalah menjadi ukuran untuk zakat yang lainnya. Jadi mohon untuk diingat ya. Yang kedua ada zakat perak. Zakat perak adalah nisabnya adalah 595 gram. Waktunya adalah kepemilikannya adalah 1 tahun dan kadarnya adalah yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, ini nisabnya adalah apabila harta tersebut senilai dengan emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian hasil niaga atau hasil bisnis, hasil perdagangan nisabnya adalah sama ya seperti nisab emas senilai 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun untuk hasil pertanian nisabnya ada 2 macam. Yang pertama adalah kalau hasil pertanian itu berkulit, maka nisabnya adalah 1,4 ton atau 1.400 kg. Nah, kalau sudah tidak berkulit, maka nisabnya adalah 0,7 ton atau 700 kg. Nah, waktunya adalah waktu pembayarannya ketika panen. Kadarnya berbeda, 5% untuk pengairan berbayar semacam irigasi. Sedangkan kalau tidak berbayar atau diairi secara gratis atau melalui air hujan, itu kadarnya adalah yang harus dikeluarkan 10%. Yang selanjutnya adalah zakat rikaz atau zakat barang temuan seperti harta karun. Untuk rikaz ini tanpa nisab ya. Artinya kalau kita menemukan harta temuan beberapa pun yang ditemukan harus dikeluarkan zakatnya dan waktunya tidak harus menunggu 1 tahun tapi pada saat ditemukan. Nah, kadarnya adalah 20%. Selanjutnya kita akan membahas tentang nisab waktu dan juga kadar dari hewan peternakan.
Pertama ada unta. Untuk unta nisabnya adalah 5 ekor. Artinya kalau kita sudah memiliki 5 unta dan sudah diurus selama 1 tahun, maka yang harus dikeluarkan atau zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun kalau sapi nisabnya adalah 30 ekor. Waktunya 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 1 anak sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya apabila kita memiliki kambing, maka nisabnya adalah 40 ekor. Waktu pengurusannya adalah 1 tahun dan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun untuk hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, ikan, dan lain-lain, maka nisabnya adalah senilai emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan kadarnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah membahas tentang ketentuan zakat mulai dari pengertian, kemudian pembagian, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan lain-lain. Semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatian semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.